Halo Sobat Milenial, masih dalam program ngobrol bareng sama aku VJ dan pastinya masih bersama Kak Sarah. Nah tadi kita ngobrolin sedikit menyinggung soal perkembangan teknologi ini tentunya sangat menjadi keuntungan besar untuk para pebisnis atau entrepreneur muda khususnya ya. Jadi bisa memanfaatkan digital ini di dalam dunia bisnisnya. Nih Kak Sarah, aku pengen tanya dong Kak Sarah. Ini dampak positif dan negatifnya dunia bisnis yang sekarang mungkin Kak Sarah jalan itu apa sih yang selama ini terjadi gitu? Kalau dampak positifnya yang jelas membantu banget finansial aku sekarang, Mbak. Selain itu karena sekarang lagi masa pandemi, alhamdulillahnya si jamuku ini bisa membantu juga teman-teman yang kemarin itu sempat kena COVID-19 ya kan. Jadi membantu pemulihan mereka juga, membantu pengobatannya juga. Jadi aku merasa produk yang aku jual ini bermanfaat untuk orang banyak gitu. Dampak positifnya. Kalau dampak negatifnya sejauh ini sih aku belum merasakan ya. Mungkin sih agak lebih tough karena persaingan usaha nih makin banyak nih sekarang ini. Jadi kalau misalkan dulu waktu awal-awal jualan nih kayak masih paling 2-3 nih yang jualan online gitu kan untuk jamu. Tapi sekarang ini sudah berjamur Mbak, sudah banyak banget yang jualan jamu online gitu. Jadi bener-bener jamu nih go digital banget, wah keren lah. Mudah-mudahan nih warisan budaya ini kayaknya bisa go internasional nih nanti. Bener. Apalagi jamu ini kan jadi minuman khas Indonesia banget gak sih ya? Betul sekali. Jadi kalau nggak salah ini juga termasuk warisan budaya yang sudah didaftarkan di UNESCO kayaknya deh. Gitu. Iya sih. Maksudnya makanya nih lebih cepat ya. Maksudnya masyarakat sekarang bisa mendapatkan minuman tradisional dengan cara yang mudah, tinggal pesan online atau tinggal COD gitu kan, pesan dan lain sebagainya. Jadi benar. Kalau zaman dulu kan mungkin kayak kita nungguin tukang jamu yang lewat gitu, pada akhirnya kita bisa minum jamu gitu. Kalau sekarang udah enak gitu ya Mbak. Betul. Mungkin kalau di kota-kota kecil di kampung gitu ya masih banyak sih kayak jamu gendong atau jamu yang didorong gerobak ya sama ibu-ibu atau pakai sepeda atau mau rumahan elit gitu kan ya kayaknya juga males ya jamu gendong mau keliling dia udah teriak-teriak nanti nggak ada yang keluar beli jamu juga gitu. Mungkin si digitalisasi sekarang ini nih yang benar-benar memudahkan para penjual jamu jadi bisa meningkatkan target marketnya mereka ya. Jadi yang kalangan eksklusif nih bisa ikut minum jamu juga gitu. Jadi jamu ini bisa naik kelas gitu loh, bukan minuman rakyat biasa tapi rakyat-rakyat elit mungkin. Iya, semuanya bisa ikut minum juga mengkonsumsi jamu gitu. Iya. Oke, baik Kak Sarah, ini kan kadang teknologi ini saking canggihnya ya, kadang suka banyak banget gitu fitur-fitur yang maksudnya sebagai seorang pebisnis tentunya apalagi yang bergelut di dunia online gitu kan pastinya kita harus mengikuti pasar-pasar online ini sekarang trennya lagi apa nih ya, apalagi misalkan sekarang kayak bikin konten-konten TikTok kita harus ngikutin gitu kan supaya lebih luas lagi gitu pasar kita. Nah, pernah ngerasa kesulitan gak sih Kak sama platform kayak gitu tuh? Pernah Mbak, pernah banget ya kan kita juga belum pernah ya gimana nih caranya ya bikin video TikTok tuh gimana sih gitu. Lihat-lihat dulu tutorialnya, terus lihat-lihat juga toko-toko pesaing juga kan banyak juga yang udah pakai. Kita tinggal ATM aja, amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi harus belajar lagi nih, tetap harus belajar lagi gimana caranya bikin video yang menarik. Gimana caranya orang-orang itu klik gitu kan ya, klik ke link bio kita, itu ada ilmunya harus yang kita pelajarin bener-bener gitu. Jangan asal. Kalau dari Kak Sarah sendiri gimana? Kalau Kak Sarah bikin kontennya tuh lebih ke apa? Maksudnya lebih gimana gitu bikin konten atau misalnya memanfaatkan digital itu dengan cara yang kayak gimana contohnya kalau dari Kak Sarah? Kalau aku sih memaksimalkan feed Instagram ya. Yang pertama itu feed Instagram harus rapi, harus semenarik mungkin, jangan berantakan. Kedua itu bikin video yang
menarik kayak video TikTok atau video Reels Instagram. Kenapa video? Karena orang-orang udah mulai bosen gitu yo, lihat foto aja tuh udah mulai males gitu kan. Kadang di skip aja. Kalau video itu pasti kan orang stay gitu. Jadi kalau aku pasti bikin video itu cari musik yang hits. Habis itu kita benar-benar kalau bisa sih pakai model ya. Pakai model ya boleh teman sendiri lah kalau misalkan low budget, atau mau endorse itu lebih baik. Tapi kan endorse juga budgetnya banyak. Jadi mendingan pakai teman aja, cari aja teman yang bisa dimintain tolong. Coba dong review nih, Hanis review produk kita gitu. Jadi nanti tinggal kita videoin, kita kasih musik yang bagus up gitu. Jadi untuk sekarang aku masih memaksimalkan Reels Instagram sama video TikTok aja gitu. Oke. Kak Sarah untuk ngatur atau ngelola sosial medianya, terus kayak bikin konten videonya itu Kak Sarah sendiri yang ngelakuin apa punya timnya atau misalkan siapa gitu yang ngebantuin? Kebetulan aku sendiri Mbak untuk ngerjain feed Instagram atau bikin konten. Kalau untuk bayar tim, untuk sekarang masih sayang uangnya gitu. Jadi tapi kalau misalkan teman-teman di sini sobat milenial punya budget lebih, nggak apa-apa pakai admin untuk jasa-jasa feed Instagram, itu udah banyak banget soalnya kok sekarang. Jadi pilih yang gampangnya aja gitu. Kebetulan kalau aku ambil kelas khusus, jadi aku juga belajar. Jadi insya Allah nggak mengecewakan juga. Aku juga pede gitu sama feed Instagram aku gitu. Oh iya, sampai sekolah khusus untuk mengatur feed Instagram gitu Kak? Iya, aku jadi ikut kelas online gitu, ada kelas online Instagram. Dia isinya gimana caranya membuat feed Instagram kita menarik melalui media Canva kalau yang mudah gitu. Enak ya sekarang, maksudnya banyak media-media pembelajaran yang sampai pada akhirnya kita seorang pebisnis tuh jadi lebih mudah gitu kan buat mengelola bisnis kita. Iya, Kak Sarah, seberapa besar sih, kan tadi kan ngomongin soal nih video tuh ternyata lebih nyampe gitu, masuk ke ke para netizen gitu kan, ke para customer dan lain sebagainya. Seberapa besar sih Kak efek video dari sosial media terhadap penjualan Kakak tuh? Besar banget ya Mbak, terutama kemarin itu aku sempat buat reels video Instagram untuk pertama kali, itu insight-nya lumayan bisa 1000 view lebih gitu. Jadi kalau misalkan kita mau dapat insight yang bagus kan biasanya Instagram itu kita pakai ads ya, Instagram ads. Tapi kemarin aku coba buat reels Instagram, kan Instagram itu sekarang reelsnya itu kita jadi kayak TikTok ya, jadi biarpun kita nggak follow tapi kita bisa masuk ke explore gitu ya. Nah itu tuh yang membantu banget. Jadi karena bikin reels insight-nya jadi bagus, lumayan kok bisa 1000 view lebih. Yang penting benar-benar ini ya, videonya menarik gitu. Jadi orang nggak coba lihat selewatan doang. Skip ya. Harus effort juga ya ternyata. Iya benar. Itu sih. Kadang maksudnya di dalam dunia digital ini ya, maksudnya harus sangat memanfaatkan teknologi banget gitu kan. Maksudnya kalau kita tidak memanfaatkan hal itu, aduh sangat ketinggalan gitu ya Mbak. Merugi banget itu. Jadi benar-benar usahakan semua tuh, mulai dari jualan di status WA ya, story Instagram, di TikTok, di Facebook, semualah. Pokoknya kita maksimalkan aja jualan online. Kak Sarah, biasanya dapat inspirasi buat video-video yang Kak Sarah buat sih, inspirasinya dari mana? Kalau inspirasi sih, aku juga karena pengguna media sosial, aku juga sambil lihat-lihat Mbak. Wah, ternyata kadang nih produknya nggak jamu, tapi misalkan minuman kopi atau apa, tapi aku lihat wah kalau di videoin model kayak gini nih, diaplikasiin ke produk kita nih kayaknya oke juga nih gitu. Jadi yang aku bilang tadi, tetap
ATM, amati, tiru, modifikasi. Udah itu aja. Heeh. Jadi video-video dari kompetitor juga boleh kita lihat, atau mungkin cari produk-produk yang mungkin mirip kelasnya, seperti kalau jamu itu bisa minuman kesehatan lain kayak healthy juice ya kan, atau mungkin kopi-kopian yang botol kan sekarang juga banyak tuh ya yang online, itu juga kita bisa cari gitu. Oke, Kak Sarah, sejauh ini gimana sih ngelihat dunia persaingan bisnis gitu di dalam dunia digital ini? Yang pastinya kan yang tadi Kak Sarah bilang kan, wah ternyata jamu tuh sekarang nggak cuma 1-2 orang loh yang jualan di sosial media, di online gitu, tapi banyak loh, ratusan bahkan ribuan gitu. Gimana ngelihat Kak Sarah ngelihat persaingan bisnis? Nah, di sisi lain ini cukup menantang ya Mbak buat aku. Jadi ini jadi challenge aku juga, gimana caranya tadi mempertahankan kualitas produk sama kita maintain promosi ya kan, kita tingkatin lagi nih promosinya ya, terutama jangan males bikin konten. Nah tapi di sisi lain juga aku sangat bangga juga gitu loh, ternyata generasi milenial nih udah mulai notice nih ya kan, kalau misalkan jamu itu produk yang bisa kita banggakan gitu loh. Jadi kita udah nggak malu minum jamu gitu. Jadi ya aku happy aja sih, seneng gitu loh ngelihat perkembangan jamu sekarang gitu. Apalagi aku juga ikut komunitas jamu Jabodetabek. Jadi ya udah kita saling support aja, saling dukung sesama penjual jamu gitu. Saling support ya gitu. Baik, mungkin Kak Sarah bisa ceritain dong ke kita sobat milenial di rumah juga nih, yang Kak Sarah buat ini kan jamu Bude ya Kak namanya. Benar. Nah, jamu yang Kak Sarah buat tuh apa sih yang bikin menarik gitu di antara jamu-jamu yang lain? Pasti punya highlight tersendiri dong sama usaha Kak Sarah nih, khususnya jamu ini. Kalau Kak Sarah sendiri apa nih ininya? Kalau misalkan untuk produk itu best seller aku tuh kunyit asem sama si serai telang Mbak. Jadi kalau kunyit asem kan kita udah tahu ya, memang manfaatnya juga bagus untuk terutama wanita gitu kan. Dia selain bisa membantu memelihara kesehatan, bisa membantu melancarkan menstruasi juga. Nah, aku merasa unggul di kunyit asemku ini kenapa? Karena dia racikan ibuku ini dia nggak encer gitu Mbak. Jadi dia termasuk yang thick gitu ya kan, yang kental. Dan rasanya juga enak gitu kalau untuk kunyit asem. Mungkin kalau Mbak Viji nanti coba bisa ketagihan kali ya. Jadi nggak kayak minuman seger aja gitu, nggak pahit gitu. Jadi minum jamu tuh cukup menyenangkan gitu. Jadi itu menurut aku keunggulan aku. Nah di sisi lain, kalau kayak serai telang itu termasuk kayak inovasi ya. Jadi sebenarnya kan itu minuman sehat, bukan seperti jamu. Dia juga bikin orang penasaran gitu kan, kok bisa sih ini minuman warnanya ungu, dari mana nih? Padahal warna ungunya itu dari warna alami si bunga telangnya gitu. Tapi kalau dipikir-pikir kan bunga telang warnanya kalau diseduh jadinya biru, kok bisa ungu? Nah itu ada resep rahasianya lagi gitu yang bikin orang penasaran gitu. Oke. Untuk pangsa pasarnya sendiri Kak, kalau dari si jamu ini ada gak dari Kakak sendiri? Maksudnya emang jamu ini dihususkan untuk anak-anak nih, wah jamu ini dihususkan untuk dewasa nih, apa punya jamu-jamu khusus sesuai dengan usianya atau gimana nih Kak? Enggak sih Mbak, cuma memang kalau dari waktu awal penjualan itu aku utamain targetnya itu generasi milenial. Jadi aku berpikir keras gimana caranya nih si generasi milenial ini mau gitu loh minum jamu ya waktu itu. Jadi paradigma mereka nih soal jamu yang gak enak, jamu yang pahit itu harus kita patahin gitu kan. Nah alhamdulillah setelah si generasi milenial ini nyangkut gitu kan, udah oke, aku beralih lah kita cari lagi pasarnya kayak kebanyakan ibu-ibu yang concern sama kesehatan anak-anaknya, terutama yang misalkan susah makan ya kan, anak kecil susah makan tinggal dikasih aja beras kencur atau enggak temulawak gitu. Kadang anak-anak juga kan ngelihat ya kalau misalkan minuman apa nih kok kayak gini gitu kan,
Kalau misalkan dulu Mbak VJ ngerasain itu ada namanya jamu cekok tuh. Jadi Iya, anak bener. Aku kecil juga pernah ngerasain sih, Mbak. dipaksa minum jamu gitu. Nah, itu kan yang bikin takut kan, selain rasanya pahit gitu kan. Nah, tapi jamu nafsu makan yang kita buat ini itu udah bentuknya, maksudnya kemasannya menarik, rasanya juga enak. Jadi ibu-ibu juga senang gitu loh beliin ke anaknya gitu. Iya, bener. Jadi Aku untuk pernah target ngerasain pasarnya sih. sekarang aku sudah hampir dari orang tua, anak-anak, generasi milenial itu ada semua. Oke, sejauh ini Mbak, mungkin per bulannya gitu, udah ada maksudnya untuk jamu sendiri udah terjual berapa sih setiap bulannya gitu rata-rata? Tiap bulan kalau kita mungkin bisa hitung per hari ya. Per hari itu kalau lagi rame Mbak itu bisa 50 sampai 100 botol. Harga per botolnya itu aku range-nya dari 10.000 sampai 25.000. Nah, jadi teman-teman milenial bisa hitung sendiri lah ya omsetnya kira-kira. Sehari bisa sampai 50 sampai 100 botol, Mbak. Iya, betul, Mbak. Itu kalau untuk bikin jamunya sendiri itu Kasara sendiri atau maksudnya emang keluarga gitu sengaja buat keluarga itu buat ini gimana tuh cara buatnya? Iya, yang kebetulan untuk resep utamanya itu ibuku sih Mbak. Jadi paling nanti ada keluarga yang bantu juga gitu. Waduh, keren banget ya. Bisa sebesar itu ternyata loh dari usaha jamu ini, luar biasa nih Kak Sarah. Kak Sarah, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol lagi nih, tapi kayaknya kita harus jeda iklan dulu buat bahas lebih lanjut soal usaha Kak Sarah dari jamu bude ini. Jadi jangan kemana-mana, Sobat Milenial, tetap di Ngobrol Bareng.